Ini lapisan luarnya tuh dia wangi ya, renyah, tetap flaky. Dia tuh renyahnya tahan lama dan juga kokoh. Untuk isiannya juga pastinya lembut, manisnya pas ya. Aroma telur tetap ada tapi nggak mengganggu. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to Devina Hermawan Baking Class. Di segmen kali ini aku akan share berbagai resep baking lengkap dengan tips and triknya yang pastinya cocok nih buat kalian yang hobi baking ya, mau belajar baking atau bahkan untuk usaha baking juga ya. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan atau mungkin topik yang mau dibahas, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar ya. Di episode pertama hari ini kita akan bikin Portugese egg tart ya menggunakan quick puff pastry. Jadi ini tipe puff pastry yang bakalan gampang banget ya, baik menggunakan peralatan profesional atau bisa juga kalian menggunakan peralatan seadanya di rumah. Ya nanti aku akan tunjukkan dua-duanya caranya. Nah jadi selain dijadikan Portugese egg tart, adonan pastry ini cocok banget buat dikreasikan jadi hidangan lain. Khususnya untuk mengganti kulit pie seperti beef pie, chicken pie, beef Wellington, picnic roll, atau buat yang manis-manis mungkin sebagai pengganti kulit pisang molen, ya itu bisa banget kalian explore. Dan juga bisa disimpan di dalam freezer, kapanpun kalian butuh nanti tinggal di thawing aja. Jadi jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Hari ini juga makin spesial dan lezat aku pakai produk berkualitas dari Vilma. Langsung aja bahan-bahannya. Nah untuk adonan pastry-nya pastinya kita akan perlu fat ya atau lemak. Nah di sini aku pakai Vilma Prestige Butter Blend Margarin. Lalu ada tepung terigu protein sedang ya all purpose, baking powder dan air. Lalu kita juga perlu tambahan Vilma Prestige Butter Blend Margarin ini untuk proses laminasinya ya. Untuk isian Portugese egg tartnya ini ada kuning telur, putih telur, gula, susu cair dan juga krim ya. Krimnya ini pakai whipping cream yang masih cair. Lalu untuk vanilla ini opsional buat kalian yang nggak suka terlalu kenceng aroma telurnya boleh dipakai. Tapi biasa Portugese egg tart yang tradisional itu dia nggak pakai lagi vanilla ya. Jadi benar-benar memang egg tart ya, kecium banget. Dan terakhir ini garam juga sama opsional. Aku suka pakai supaya gurihnya lebih keluar. Oke, yang pertama ini kita akan bikin adonannya. Ini tuh bakalan gampang banget dan tidak seribet puff pastry ya. Dia bisa menggantikan puff pastry misalnya kalau dalam bikin Portugese egg tart, terus seperti yang udah tadi disebutin ya, beef pie dan lain-lain, memang layer dan rongganya tuh nggak akan sengembang puff pastry ya. Metodenya ini tuh percampuran short crust pastry dan juga puff pastry, cuman bedanya dia nggak pakai laminasi yang secara berulang. Jadi bener-bener all in, makanya jadi lebih praktis ya. Nah biasa kalau bikin puff pastry atau adonan kosong itu kan kita perlu butter ataupun margarinnya tuh dalam bentuk blok ya. Nah yang ini kita perlunya dalam bentuk kotak-kotak kecil ya. Caranya gimana? Ini biasa kalau aku nyimpen Vilma Prestige Butter Blend Margarin ini cukup di suhu ruang. Jadi memang teksturnya tuh masih soft kayak gini. Makanya ini kita mau bekukan ya. Setelah ditimbang, ini aku pakai plastik yang udah digunting, dilebarin kayak gini. Terus kita ratain sedikit ya. Dan tinggal dipotong kotak-kotak aja, boleh pakai spatula, pakai pisau ya. Ini supaya memudahkan nanti pada saat udah keras tuh kita tinggal potek-potek aja. Nah, buat yang belum tahu, Vilma Prestige Butter Blend Margarin ini tuh margarin premium yang mirip butter karena mengandung Dutch Natural Butter asli. Warna, tekstur, dan aromanya tuh khas seperti butter ya. Membuat kue lebih lembut, mengembang sempurna, dan tidak meninggalkan rasa lengket di langit-langit mulut karena titik lelehnya tuh mendekati suhu badan. Selain itu, Vilma Prestige juga praktis karena aman disimpan pada suhu ruang. Nah, kalau udah kayak gini nih tinggal kita bekukan. Jadi nanti kalau udah beku tuh tinggal kita potek-potek ya, lebih gampang daripada kita potong-potong dalam keadaan beku yang cukup keras. Sambil nunggu beku, ini aku mau siapin si adonannya. Di sini aku pakai mixer dengan pedal attachment. Kalian mau pakai dough hook juga bisa, mau pakai mixer tangan juga bisa yang buat adonan, atau di mix pakai tangan itu tinggal pakai spatula aja diaduk-aduk karena ini nggak perlu kalis ya. Ini tepung terigu serbaguna alias protein sedang masuk, baking powder, lalu Vilma Prestige-nya juga ini masuk ya dalam suhu ruang. Kalau ini nggak usah dalam keadaan dingin, nggak masalah. Sambil diaduk di kecepatan rendah, ini kita masukkan air secara perlahan. Kalau bisa airnya juga air es atau air dingin ya, jangan air hangat supaya si butter blend margarinnya ini tuh dia tetap solid ya, nggak jadi cair ya. Yang kita hindari itu biasa kalau kita mengolah butter ataupun margarin,
jangan sampai cair karena nanti renyahnya tuh berbeda. Ini kita aduk cukup sampai kecampur, nggak ada terigu putih-putihnya itu, tapi jangan sampai kalis ya. Lalu kita siapkan butter blend yang tadi kita udah bekuin. Tuh, dia tinggal dipotek-potek aja kayak gini, dan ini tuh bener-bener kita perlu bekunya tuh yang beku banget ya. Jadi bukan yang masih bisa empuk gitu, enggak, kita perlu yang sampai benar-benar keras. Ini kita masukin, mix kembali di kecepatan rendah. Ini tuh kita mixnya cukup sampai si butter blendnya udah nggak bergerombol lagi ya, tapi tetap masih berbentuk kubus ya, jangan sampai nyatu semua. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan adonannya pasti agak lengket gitu, jadi kita nggak mungkin langsung pipihkan. Ini balik lagi masukin ke plastik yang udah kita gunting, dilebarin kayak gini. Boleh sambil dibentuk agak persegi gitu, supaya memudahkan kita nanti untuk ngegilasnya. Lalu ini balikin ke dalam freezer ya. Tergantung suhu freezer kalian nih. Kalau aku pakai yang upright gini, ini minus 20 derajat, jadi cukup sekitar 15-20 menit. Tapi kalau kalian pakai freezer rumahan, mungkin itu perlu 30 atau 40 menit. Oke, selanjutnya ini adonannya dia udah dingin ngeset, tapi bukan yang keras kayak batu ya. Nah, hari ini aku akan kasih lihat menggilasnya tuh dua cara. Yang satu manual pakai tangan rolling pin, dan satunya lagi pakai dough sheeter. Jadi ini aku bagi dua, yang sedikit ini untuk manual, yang sisanya untuk pakai dough sheeter. Tapi kalau kalian di rumah cukup pakai salah satu cara aja ya. Apakah mau pakai manual, pakai gilasan rolling pin, atau pakai dough sheeter. Oke? Nah, sekarang ini yang manual dulu pakai rolling pin, sisanya biarkan istirahat di dalam freezer ya. Jadi jangan sampai leleh lagi. Meja kerjanya ini ditaburkan pakai tepung terigu supaya nggak lengket. Adonannya juga sama. Lalu tinggal kita gilas seperti ini. Untuk di gilasan pertama, kedua, ketiga, si butter blendnya ini tuh memang masih kotak-kotak. Dan justru ini tuh yang kita mau. Kalau misalnya kurang simetris, boleh sobek sebagian adonan, ditambal ke adonan yang bolong. Sambil kita gilas, kalau butter blendnya ini ada yang lepas, ini tinggal kita tempel lagi. Terus kalau misalnya gilasannya udah agak panjang, ini kita bisa lipat ya, ditaburin lagi sama tepung terigu supaya nggak lengket dan gilas kembali. Ini sebenarnya nggak ada patokan harus gilasnya berapa kali ya, karena ini bukan seperti laminasi. Tuh, jadi yang kita perlukan tuh memang si butter blendnya ini sampai kelihatan dia tuh udah tipis banget ya. Nah, kalau udah kayak gitu stop. Kalian tinggal atur-atur aja si bentuknya. Nah, kalau udah kayak gini ini udah merata, tapi masih kelihatan, bukan yang nyatu atau kali sama adonan. Kalian bisa lihat ya, layer butter blendnya tuh masih kelihatan. Setelah kayak gini, sebelum kita pipihkan dan siap digunakan, kita istirahatkan lagi di dalam kulkas, karena pada titik ini biasa suhunya tuh udah naik, jadi udah lemas ya. Nanti begitu udah ngeset lagi, nah baru kita boleh giling ya. Untuk waktu istirahatkan di freezernya juga sama. Kalau freezer kalian minus 20 derajat itu cukup 15-20 menit. Tapi kalau kalian pakai freezer rumahan ya mungkin bisa 30-40 menit. Dan kalau udah kayak gini, ini tinggal kita tipisin aja ya, sesuai dengan ketebalan yang kalian butuhkan. Untuk Portugis egg tart ini kurang lebih tebalnya setengah sentimeter. Nah, Vilma Prestige ini tuh punya karakter yang berbeda dari butter blend biasanya yang ada di pasaran, yang rata-rata pakai butter dari Australia ya. Karena Vilma Prestige ini pakai butter dari Belanda. Dia tuh punya karakter aroma yang lebih wangi dan rasa butter yang lebih kaya. Buat yang masih belum berani pakai butter karena takut biayanya mahal atau mungkin handlingnya tuh susah ya, karena butter itu sangat sensitif dengan suhu. Jadi harus kerjanya di ruangan yang ber-AC yang dingin banget. Nah, jadi bisa banget nih pakai Vilma Prestige sebagai alternatifnya karena dapat keunggulan margarin dan butter sekaligus dalam satu produk. Nah, kalian bisa lihat ya, prosesnya ini benar-benar mudah menggunakan Vilma Prestige. Nah, kalau udah pipih kayak gini, ini nanti tinggal kita gunakan, tapi aku suka diinepin dulu 1 malam di resting. Ini bakalan bikin si quick puff pastry-nya tuh dia warnanya tuh lebih keluar, lebih renyah juga ya. Dan untuk pastry ini kalau kalian masukkan ke dalam freezer, tertutup dengan rapi ya, kelembapannya terjaga, itu 1-2 bulan masih bisa dipakai. Berbeda dengan adonan kosong karena menggunakan ragi. Nah, biasa raginya tuh mati ya. Kalau adonan quick puff pastry itu dia awet. Oke, selanjutnya ini aku mau kasih lihat yang menggunakan dough sheeter. Prinsipnya sebenarnya sama aja sama tadi kita pakai tangan ya. Jadi pertama pastikan suhu adonan tuh dia ngeset dingin, tapi bukan yang beku kayak batu ya, karena bakalan pecah kalau terlalu dingin. Dough sheeternya kita kasih tepung terigu, adonannya juga. Lalu kita akan giling, ini dimulai dari 1 cm dulu, kita coba.
Nah, sebelum kita tipisin, biasanya ini kita lipat dulu supaya si butter blendnya tuh lebih tipis lagi dan terlihat menyatu ke adonan. Ini kurang lebih dilipat 3 kali dan kita udah bisa lihat ini hasilnya tuh lebih menyatu, merata, tapi masih ada si layer-layer butter blendnya. Jadi tahapan ini tuh penting kalau kalian mau hasil dari pastry-nya ini dia tuh flaky ya, jadi masih ada layernya. Kalau sampai kalis banget itu udah over mix. Nanti jadinya bakalan kayak short crust pastry ya, atau adonan cookies dibandingkan puff pastry. Kalau kalian pakai dough sheeter, buat ngatur bentuknya itu kalian tinggal diputar-putar aja ya. Kalau kalian mau lebih panjang ke arah sini, berarti masukin dough sheeternya itu kayak gini. Begitupun sebaliknya. Sebelum kita pipihkan terakhir, kita perlu resting alias istirahatkan di dalam freezer. Nggak perlu sampai beku kayak batu ya. Tapi yang paling penting suhu adonannya tuh dingin ngeset, jadi kita untuk kerjanya tuh jadi gampang. Kalau kalian pakai freezer yang profesional, biasa tuh dinginnya bisa mencapai minus 20 derajat. Itu biasa cukup sekitar 12-15 menit, itu dia suhu adonannya udah dingin. Untuk freezer rumahan itu mungkin sekitar 25-30 menit. Sama ini terakhir setelah diistirahatkan di freezer, kita tinggal tipiskan ya. Untuk ketebalannya juga sekitar setengah sentimeter ya. Jadi dimulai dari 1 cm lalu kalian kurangkan per 1 mm ya sampai hasil akhirnya tuh di sekitar setengah sentimeter ya. Nah kalau udah pipih kayak gini, inepin dulu 1 malam. Ini bakalan bikin si quick puff pastry-nya tuh dia warnanya tuh lebih keluar, lebih renyah juga ya. Sekarang untuk isian Portugis egg tart-nya ya, kita akan masukkan si kuning telur dan juga putih telur. Gula masuk, garam, dan untuk vanilla ekstrak ini opsional. Khususnya buat kalian yang biasanya takut mungkin aroma telurnya terlalu kuat, ini bisa ditambahkan vanilla ekstrak. Tapi kalau yang tradisional biasanya nggak pakai vanilla ekstrak ya. Sebelum masuk susu dan krim, ini kita aduk dulu sampai merata supaya kuning telurnya tuh dia lebih mudah tercampur. Dan kalau udah diaduk rata, baru ini kita masukkan susu cair dan juga krim cairnya. Nah, udah merata, tinggal kita saring dan ini tuh siap digunakan. Setelah diinepin semalam, ini kita akan bentuk Portugis egg tart-nya. Ini kita pakai cetakan alias cutting ring. Ini biasa ada sedikit kebuang. Sebenarnya yang kebuangnya itu juga kita bisa gunakan ulang, kita pipihkan ulang untuk bikin si Portugis egg tart. Tapi biasa memang ngembangnya itu tidak sebagus yang si pertama itu. Untuk diameternya kalian bisa sesuaikan seukuran loyang kayak gini ya. Untuk loyangnya kalian bisa pakai loyang aluminium foil yang sekali pakai atau bisa juga yang loyang seperti ini. Ini nggak usah dioles, yang penting udah dicuci bersih. Dan kalau kalian pakai loyang baru itu biasa di oven dulu ya, baru nanti bisa dipakai. Pilih loyangnya tuh dia yang agak dalam supaya nanti adonan telurnya tuh berasa ya. Kalau kita pakai loyang pai susu yang terlalu tipis, nah itu kurang cocok, nanti telurnya tuh nggak berasa. Tuh kalau dimasukin nggak apa-apa, ini lebih kecil. Memang kita perlu lebih kecil dan tinggal kita dorong-dorong mulai dari dasar loyang lalu ke samping. Jadi yang bagian paling luar itu kalian kalau bisa jangan ditekan supaya nanti ngembangnya tuh masih bagus. Kalau mau ditekan juga tekan-tekan sedikit dan kita perlu adonannya itu dia agak naik ya. Tuh, jadi kalian bisa lihat ya, agak keluar-keluar daripada si loyangnya karena nanti udah pasti adonannya tuh dia akan menciut, akan shrink ya. Kalau udah tinggal kita masukkan adonan egg tart-nya ini 3/4 penuh. Untuk resep lengkap kalian bisa cek semuanya di description box ya. Nah ini aku mau kasih lihat juga aplikasi pastry-nya ini ke produk lain ya. Sama harus diinepin dulu minimal semalam supaya lebih keluar wanginya, warnanya juga nanti lebih keluar dan lebih flaky. Ini aku pakai isian sosis brood. Kalau kalian mau resepnya tulis aja di kolom komentar. Kita akan bikin episode selanjutnya bikin sosis brood ya. Ini tinggal diisi aja, biasa rekatkan pakai telur dan potong-potong serta poles lagi pakai telur, hias sesuai selera. Untuk panggangnya, ini kalau pakai convection oven komersial bisa di 165 derajat selama 25-30 menit. Dan lanjut naikkan suhu di 190 derajat sampai warnanya tuh dia cakep. Dan kalau kalian pakai oven rumahan mungkin bisa di sekitar 190 derajat api atas bawah, anginnya nyala.
Kurang lebih setelah 20 menit, ini aku mau balik tujuannya supaya warnanya tuh lebih merata. Cuman ini balik lagi tergantung oven dan kalian harus lihat apabila baru 15 menit terus kayak warnanya udah cukup kecoklatan atau 20 menit udah kecoklatan, itu udah bisa kalian angkat. Lalu lanjut naikkan suhu di 185 sampai 190 derajat. Ini sebentar aja ya, kita cuman cari warna. Biasa ini cukup sekitar 5 menitan atau kalian bisa lihat sikonnya sampai warnanya udah cakep, ini bisa kita keluarin. Nah kalau pada saat memanggang terus isian egg tartnya tuh kayak luber, itu kalian nggak usah panik ya, nggak masalah. Rasanya bakalan tetap enak dan untuk yang gosong samping-sampingnya nanti kita bisa angkat setelah matang. Nah ini kalau luber, ini kemungkinan si isiannya tadi terlalu banyak atau mungkin panasnya oven tuh kurang merata. Nah ini tinggal kita kopek-kopek aja yang bagian gosongnya. Terus kalau kalian pengen lebih bersih, ini bisa menggunakan pisau yang sangat tajam atau parutan kayak gini. Ini lapisan luarnya tuh dia wangi ya, renyah. Dan kalian bisa lihat ini layer rongganya tuh dia bukan yang rapi kayak puff pastry banget. Cuman dia tetap flaky ya. Dan menurutku tekstur seperti ini juga cocok banget buat dijadikan Portugis egg tart karena dia tuh renyahnya tahan lama dan juga kokoh. Untuk isiannya juga pastinya lembut, manisnya pas ya, aroma telur tetap ada tapi nggak mengganggu ya karena kita juga tambahin vanilla extract. Cuman vanilla extract itu balik lagi sesuai selera, ada yang suka pakai, ada juga yang suka nggak pakai ya, jadi itu kalian bisa sesuaikan. Nah jadi si pastry-nya ini ya serbaguna ya, selain kalian bisa gunakan untuk Portugis egg tart, kalau kalian mau jadikan beef pie atau chicken pie gitu ya, something yang memang kita nggak perlu pastry yang puff pastry gitu. Nah ini cocok banget nih buat picnic roll misalnya atau enggak beef Wellington ya buat pembungkus salmon. Nah ini pas banget ya. Nah setelah ini kalau kalian pengen tahu cara bikin puff pastry yang pasti lebih ngembang, nanti aku akan share, jadi pastikan stay tune terus. Dan jangan lupa untuk recook menu ini di rumah pakai Vilma Prestige. Kalian bisa temukan Vilma Prestige ini di toko bahan kue terdekat. Jangan lupa untuk cek produk Vilma lainnya di Instagram @vilmaprof atau langsung check out di official e-commerce favorit kamu. Thank you for watching. Kalau recook jangan lupa tag, dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar baking atau mungkin mau request resep baking ya, jangan lupa untuk komen di bawah. Nanti kita akan bahas di Devina Hermawan Baking Class selanjutnya. Bye bye.